Perkenalan Perkenalan sedikit saja. Nama saya Hafiz Eda Ramadan, bisa dipanggil Hafiz. Lulusan dari Universitas Negeri Padang, jurusan Geografi, fokus di bidang surveyor di bidang pertambangan. Nah, sekarang saya lebih ke dalam penggunaan ArcGIS Pro untuk pengolahan data-data spasial ataupun data-data lainnya yang berhubungan yang bisa dipakai menggunakan software-software GIS. Nah, untuk eh, malam hari ini, untuk hari pertama, kita akan mendalami apa itu fundamental dari sistem informasi geografi di dalam proses industri pertambangan. Nah, kita akan membahas itu, dan kita akan sedikit menyinggung ke dalam yang namanya pengenalan software ArcGIS. Nah, bagi rekan-rekan sekalian yang belum familiar dengan software ArcGIS atau software GIS yang lainnya, bisa bertanya ataupun jikalau ada sharing yang lain, dipersilahkan juga. Ini kita langsung saja atau bagaimana, Mas? Lanjut saja boleh langsung ke materi saja Mas. Oh, nggak apa-apa, kalau gitu. Nah, saya coba share screen dulu sebentar. Ya. Nah, sebentar. Nah, baiklah, rekan-rekan sekalian, untuk materi kita, terus saya setting dulu. Untuk materi kita pada hari ini, kita akan lebih bermain ke dalam penggunaan ArcGIS atau software GIS, sistem informasi geografi atau geografi informasi sistem di dalam industri pertambangan. Nah, biasanya untuk software GIS ini kita gunakan untuk pengolahan-pengolahan data-data lainnya atau data-data yang bersifat spasial seperti koordinat, lokasi, ataupun penghitungan suatu atau pembuatan suatu bentuk permukaan bumi. Nah, biasa kita bermain di dalam software GIS itu hanya sebatas itu saja. Tetapi di dalam software ArcGIS Pro kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi. Kita bisa untuk memodelkan lapisan geologi ataupun kita bisa membuat analisis jalur nanti atau jalur terdekat. Tapi sekarang kita akan lebih berfokus kepada fundamental GIS di dalam industri pertambangan, penggunaan yang biasa kita gunakan untuk misalnya pembuatan peta ataupun dalam pemrosesan data-data hasil survei seperti survei topo, pembuatan data digital elevation model biasanya kita gunakan. Nah, tapi kita juga akan bermain nanti di dalam proses 3D-nya. Nah, dalam proses 3D ini akan sangat berguna dalam industri pertambangan. Hampir sama dengan software-software pertambangan lainnya, tapi ini tidak terlalu detail bisa digunakan secara keseluruhan. Tapi ada beberapa hal yang bisa digunakan. Nah, kita langsung saja masuk ke deskripsi singkat dari pelatihan kita. Pada malam hari ini, kita akan mulai dari jam 7 sampai jam 9. Jikalau rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja nanti di akhir sesi. Atau jikalau ada yang mau menanyakan, bisa saya jawab nanti di kolom eh, chat saja nanti. Nah, baiklah. Untuk deskripsi singkat dalam pelatihan ini, kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan kemampuan ArcGIS Pro dalam pengolahan, penafsiran, dan menvisualisasikan informasi keuangan atau spasial di industri pertambangan dengan baik dan benar. Biasanya kita menggunakan yang namanya Global Mapper atau tidak QGIS atau tidak ArcGIS Desktop, ArcGIS yang 10.8 ataupun yang versi sebelumnya. Nah, biasanya kita menggunakan software-software seperti itu, tetapi kita juga bisa menggunakan ArcGIS Pro, hampir sama penggunaannya, tetapi lebih banyak toolsnya lagi daripada software-software lainnya.
Bisa digunakan untuk analisis-analisis lainnya nanti. Untuk sebelum itu, saya mau tanya kepada rekan-rekan sekalian, apakah ada yang bermasalah saat install softwarenya? Kalau ada, bisa ditanyakan langsung. Ya, silakan. Coba itu saja. Ya, malam suara saya terdengar. Terdengar, Ya. ya. Selamat malam Pak Hafiz dan tim dari Sabagi Dinamis. Iya, jadi untuk penginstalan softwarenya memang di saya pas saya coba ekstrak itu tertera tulisannya Ya. eh, error error ada kode gitu terus no error description available gitu Mas. Udah pakai yang tadi dikasih sebelum sama sesudahnya tapi tetap nggak bisa itu kenapa ya? Ada itunya nggak? Apa namanya? Ada software WinRAR nggak? Beneran ada punya. Tadi ekspornya pakai apa? Ekstraknya pakai WinRAR juga atau gimana? Iya, pakai WinRAR juga. Udah bisa ini. Nggak tahu kenapa. Oke, oke, udah. Ah, Dicoba udah. saya coba. Iya, udah, oke. Oke, udah. Sudah. Tadi dipakai ekstrak awal gitu, terus pakai Iya, WinRAR juga. Kayaknya salah milih yang WinRAR-nya. Harusnya yang WinRAR tuh salinan itu ya. iya harus itu. Pakai ya. Oke, nanti kalau misalkan saya ada masalah lagi, izin ya, Pak. Iya, apa? Baik, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, untuk deskripsi singkat sudah saya jelaskan untuk pelatihan kita. Kita dalam 3 hari ini akan lebih bermain ke dalam ARGIS Pro dan beberapa peraturan di dalam industri pertambangan. Yang pertama, kita masuk ke dalam fundamental GIS dalam alur proses industri pertambangan. Nah, GIS itu adalah Geografi Information System atau bisa juga disebut sebagai SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, ini adalah sistem informasi yang mengolah dan memvisualisasikan data-data spasial atau data-data yang memiliki nilai-nilai keruangan seperti koordinat, ketinggian, kedalaman, dan lain-lainnya yang bisa divisualisasikan di dalam peta ataupun data-data lainnya nanti. Nah, geografi informasi sistem ini memainkan peran vital di dalam alur proses industri pertambangan. Nah, bisa kita lihat di dalam alur proses industri pertambangan ada beberapa alur proses yang mana ada prospeksi, eksplorasi, perencanaan, konstruksi, dan sampai pemasaran. Nah, segala jenis, segala alur ini pasti membutuhkan peta. Nah, peta ini pasti ada data spasialnya, yang mana data spasial ini berupa koordinat ataupun ketinggian ataupun kedalaman. Nah, seperti pada proses prospeksi, nah, pada proses prospeksi ini, kita akan membutuhkan yang namanya data geologi nantinya. Nah, untuk password bisa dilihat di itu apa? Di video tutorial installnya. Nah, di sana ada passwordnya. Bisa dicek saja di sana. Nah, kita lanjutkan lagi. Dalam proses prospeksi di alur industri pertambangan, kita akan membutuhkan peta yang pertama. Nah, peta itu berasal dari data spasial. Nah, data spasial yang dimaksud di sini adalah data geologi, yang mana petanya adalah peta geologi regional pada daerah yang ingin dicari apakah di sana terdapat bahan-bahan yang bisa kita gunakan dalam industri pertambangan nantinya. Nah, jikalau data peta geologi regional tidak ada, ini tidak akan dapat direkomendasikan untuk proses selanjutnya. Mana ini harus ada juga, bisa juga untuk data citranya mungkin atau data-data lainnya. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam tahap eksplorasi. Nah, di tahap eksplorasi ini data-data yang dibutuhkan juga cukup banyak seperti peta titik pengeboran, peta geologi yang lebih detail pada daerah yang diinginkan ataupun data-data lainnya yang mana itu juga eh, mempunyai data-data spasial di dalamnya. Selanjutnya ada pada tahap perencanaan. Nah, pada tahap perencanaan ini di sini juga membutuhkan peta di dalamnya.
Peta-peta yang terdapat di dalamnya juga harus detail dan harus akurat isinya, tidak boleh salah dan tidak boleh sembarangan dalam pembuatan petanya. Yang mana peta ini dan data-data ini harus kita olah menggunakan software GIS atau software sistem informasi geografi, bisa seperti ArcGIS, ArcGIS Pro, Global Mapper, QGIS dan lain-lainnya. Kenapa? Karena data-data yang kita dapatkan itu adalah data spasial, yang mana data spasial itu adalah data-data yang memiliki nilai-nilai koordinat ataupun nilai-nilai sistem koordinat di dalamnya. Jikalau data itu diproses sembarangan dengan software yang tidak sepatutnya digunakan, itu akan membuat datanya menjadi kacau. Dan jikalau itu diekstrak dan dipakai oleh orang yang di lapangan, itu akan sulit untuk mencari lokasi yang ditentukan. Jadi, makanya kita harus menggunakan yang nama software GIS. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan software ArcGIS Pro, yang mana ini adalah software terbaru yang dikeluarkan oleh Esri, yang mana ini cukup banyak digunakan, tapi untuk langganan yang lisensi itu terlalu mahal, yang biasanya ini digunakan oleh industri-industri yang cukup besar. Nah, soalnya kita masuk ke konstruksi, sama juga di dalam alur konstruksi ini, pembuatan pit ataupun pembangunan pit untuk konstruksinya harus berdasarkan peta perencanaan. Nah, jikalau peta perencanaan ini salah, maka untuk proses konstruksi ini juga akan salah nantinya. Oleh karena itu, pembuatan peta juga harus harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditentukan seperti kaidah kartografi, di mana dalam kaidah-kaidah tersebut ada pembagian grid, ada pembagian koordinat yang mana latitude, yang mana longitude-nya, dan skalanya bagaimana. Skala itu penting jikalau peta itu dicetak. Nah, peta cetak skalanya itu harus sesuai dengan yang sudah ditentukan. Yang mana misalnya skala batang itu dia ada beberapa batangannya, ada hitam, ada putih. Nanti kita pelajari lebih lanjut nanti. Ada hitam, ada putih. Nah, setiap barnya atau setiap batangnya itu harus 1 senti, karena 1 senti dari bar itu merepresentasikan beberapa jarak di permukaan bumi secara aktual di lapangan. Oleh karena itu, peta harus disusun dengan rapi. Soalnya ada proses penambangan, peta-peta di dalam ini bisa seperti peta situasi ataupun peta-peta lainnya, yang mana ini berkaitan dengan proses penambangan. Ini juga penting, tidak boleh salah dalam pembuatannya, legendanya juga harus pas, insertnya juga harus pas, peta indeksnya juga harus pas. Peta indeks itu harus sesuai dengan yang ada di lapangan. Peta indeks itu akan memperjelas di mana lokasi peta ini. Oleh karena itu, peta indeks juga harus disesuaikan nantinya. Maksudnya ada pengolahan limbah. Pengolahan limbah ini bisa kita reklamasi. Nah, dalam reklamasi nanti kita membahas tentang daerah-daerah yang akan dilakukan reklamasi. Kita akan menggunakan yang namanya citra satelit sebelum atau sesudah proses penambangan. Itu kita menggunakan sistem informasi juga di dalam sistem informasi geografi juga di dalamnya nanti, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, seluruh alur proses industri pertambangan ini, rekan-rekan sekalian, itu sangat-sangat bergantung kepada geografi informasi sistem, yang mana geografi informasi sistem ini memainkan peran yang sangat-sangat besar, yang cukup besar di dalamnya, yang mana tak kita rasakan atau kita rasa atau tidak kita rasa, pasti ini akan sangat berpengaruh ke dalam proses alur industri pertambangan. Yang mana jikalau salah satu peta ataupun peta tidak ada di dalam alur proses industri pertambangan, akan membuat tidak maksimalnya dalam proses penambangan yang ada di lapangan nantinya. Nah, di dalam fundamental GIS ini, kita akan masuk ke dalam peraturan yang tertera. Yang pertama ada keputusan Menteri SDM nomor 1827K garis miring 30 garis miring MEM garis miring 2018, yang merupakan pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dan benar, di mana mencakup segala aspek di dalam industri pertambangan. Nah, di dalam peraturan ini
Juga tertera mengenai peta ataupun data-data spasial yang ada dan harus ada di dalam pelaporan ataupun di dalam proses industri pertambangan. Nah, ini harus ada dan tidak boleh digunakan menggunakan software lainnya karena di sini juga tertulis format file yang harus dilampirkan harus sesuai dengan software yang digunakan. Seperti nanti juga ada namanya format file SHP nanti. Nah, format file SHP ini biasanya digunakan dalam software-software GIS, mana ini umum digunakan dalam software GIS. Nah, ini adalah beberapa beberapa peraturan-peraturan peta dan peraturan data-datanya yang ada di dalam Capman ini. Yang mana yang sudah saya bagi-bagi. Pertama ada dalam eksplorasi pendahuluan dalam tahap dalam tahap survei tinjau. Jenis peta yang harus ada yang pertama adalah geologi regional. Geologi regional di dalam proses eksplorasi pendahuluan ini harus ada dan ketentuannya adalah hasil kegiatan survei tinjau digambarkan dalam peta dengan skala minimal 1:50.000. Nah, skala di sini ditentukan, yang mana skala adalah 1:50.000. Tidak boleh lebih besar lagi, hanya cukup 1:50.000 dan tidak boleh lebih. Yang mana ini harus disesuaikan. Jangan hanya skala ini tertulis saja, rekan-rekan sekalian. Skala ini juga harus sesuai dengan peta yang ditampilkan. Jikalau skalanya tertulis 1:50.000, tetapi petanya ini tidak merepresentasikan 1:50.000. Bisa jadi ini hanya 1:20.000, tetapi di tulisannya dituliskan 1:50.000. Itu sebenarnya tidak boleh dan harus disesuaikan dengan skalanya. Yang kedua ada jenis petanya untuk penginderaan jauh. Untuk penginderaan jauh. Nah, dalam penginderaan jauh ini, itu jenis petanya, penginderaan jauh meliputi citra satelit, foto udara digital, dan airborne data lainnya menggunakan resolusi spasial dan spektral masing-masing paling kurang 7 meter dan 5 meter untuk saluran band, serta hasil penginderaan jauh menggunakan data dengan usia paling lama 5 tahun. Nah, data yang digunakan dalam penggunaan penginderaan jauh atau remote sensing adalah tidak boleh lebih dari 5 tahun datanya, harus yang lebih baru. Bisa kita menggunakan ortofoto menggunakan drone ataupun data-data citra satelit resolusi tinggi yang bisa kita gunakan seperti QuickBird ataupun data satelit lainnya yang bisa kita gunakan. Biasanya untuk citra satelit ini digunakan oleh rekan-rekan di industri pertambangan. Biasanya ini citra satelit yang terbaru dan detail itu berbayar dan itu cukup mahal. Yang biasanya ini cukup pantas untuk digunakan nanti di lapangan. Ini ada pada tahap prospeksi. Nah, dalam tahap prospeksi, peta geologi hasil penyelidikan geologi dan interpretasi peta geologi regional. Ini adalah peta yang harus ada nantinya. Dan datanya adalah data-data geologi, data-data hasil peninjauan geologi di lapangan nantinya. Nah, ketentuannya adalah hasil kegiatan prospeksi digambarkan dalam peta dengan skala paling kurang 1:25.000. 25.000 di sini dituliskan langsung 1:25.000. Untuk skala harus sesuai juga. Nah, selanjutnya ada dalam tahap eksplorasi rinci. Nah, dalam tahap eksplorasi rinci ini, pada kegiatan survei eksplorasi, jenis petanya ada dua. Yang pertama ada peta topografi, ada peta survei titik bor. Nah, ini yang pertama pada peta topografi, ketentuannya adalah peta topografi dilakukan dengan menggunakan metode terrestris dan skala pemetaan minimal 1:2000. Ini menggunakan survei yang langsung di lapangan. Dan selanjutnya adalah topografi disajikan pada peta dengan menggunakan kaidah kartografi yang benar meliputi toponomi, sistem koordinat, interval kontur, dan informasi tepi. Nah, ini juga ditentukan data-data yang ada di dalamnya. Data-data peta yang ada di dalamnya juga harus detail. Mulai dari judul, mulai dari legenda, apa saja yang ada di dalam peta, koordinatnya bagaimana, untuk latitude longitude-nya bagaimana. Maksudnya latitude longitude itu adalah garis bujur dan garis lintangnya bagaimana, dan penentuan grid-nya bagaimana, itu harus juga disesuaikan nantinya. Yang ada pada tahap
peta survei titik bor. Nah, pada peta survei titik bor ada peraturan. Yang pertama, jarak antara titik bor pada peta paling kurang 1 cm dan dimaksimalkan setiap tiga bulan. Nah, ini harus sesuai. Ini dituliskan jarak antar titik bor pada peta paling kurang 1 cm. Nah, inilah gunanya kita harus tahu membuat yang namanya eh, skala batang. Nah, skala batang itu harus pas, harus tepat. Yang mana ini menentukan jarak titik bor nantinya. Jikalau akan bor yang ada pada peta juga akan salah dalam penentuan atau letaknya. Yang mana ini akan membuat kerugian dalam proses kita mencari bahan-bahan galian nantinya atau bahan-bahan tambang nantinya. Ada selanjutnya peta sebaran titik bor menggambarkan kontur termasuk data elevasi dan seluruh objek buatan dan alami yang ada di permukaan dan lokasi, jenis pengeboran dan identitas semua titik bor yang sudah ada, sedang dan akan dilakukan pengeboran. Ini juga harus lengkap data-datanya. Data-data ini biasanya terletak di dalam legenda petanya nantinya. Nah, data-data ini semuanya adalah data spasial namanya. Data spasial akan diolah di dalam software GIS, yang mana software GIS ini outputnya nanti ada berupa peta, ada berupa yang namanya proses analisis nantinya, ataupun yang lainnya nanti. Yang mana ini harus dipelajari dan harus disesuaikan nanti. Selanjutnya ada dalam tahap kegiatan eksplorasi mineral bukan logam dan batuan ini hampir sama sebenarnya. Ada dalam tahap eksplorasi pendahuluan. Kegiatannya ada survei tinjau dan prospeksi, jenis peta, peta situasi. Nah, ketentuan peta dan data petanya, skala peta paling kurang 1:500 untuk luas wiyup kurang dari 1 hektar dan 1:1000 untuk luas wiyup lebih dari 1 hektar dan 1:5000 untuk luas wiyup lebih dari 200 hektar. Nah, ini ini juga menentukan skalanya. Skalanya harus penting untuk menentukan luasannya nanti dan ataupun data-data lainnya. Skala akan berperan penting di dalamnya. Selanjutnya ada dalam eksplorasi rinci. Nah, dalam eksplorasi rinci ini ada survei eksplorasi. Peta yang digunakan ada peta topografi nantinya. Dalam melakukan pemetaan topografi dilakukan dengan menggunakan metode teristris. Sama juga dalam untuk kegiatan eksplorasi mineral dan batu bara, dia menggunakan skala paling kurang 1:500 dan lainnya mengikuti yang untuk eksplorasi pendahuluannya. Nah, ini hampir sama. Ini juga harus sesuai nantinya rekan-rekan sekalian untuk penggunaan skalanya. Nanti kita akan pelajari bagaimana untuk cara penentuan skalanya. Skala itu tidak boleh seperti 1:1520, itu tidak boleh. Dia harus baku nanti skalanya. Misal 1:1000, 1:200, 1:1200 dan lain-lainnya. Harus baku, tidak boleh berantakan angkanya nanti. Karena skala ini akan disesuaikan dengan peta-peta lainnya nanti. Maksudnya ada pada jenis dan ketentuan peta tahap kegiatan studi kelayakan tambang. Nah, lalu prosesnya ada ketentuan umum, kegiatannya ada keadaan umum, administrasi. Nah, ketentuan peta dan data petanya, peta administrasi harus dapat menunjukkan secara detail dan jelas lokasi wiyuk dan jalan menuju lokasi serta situasi sekitarnya. Nah, ini adalah data-data yang harus ada di dalamnya dan ketentuannya data peta harus merepresentasikan data-data lainnya di sekitarnya. Mana ini tidak boleh hanya sekedar data peta di tambang saja, tapi di sekitarnya juga harus ada. Yang mana data ini bisa kita peroleh dan web GIS yang sudah kita peroleh di lapangan nantinya. Soalnya ada peta tata guna lahan pada WIUP. Nah, ketentuannya peta tata guna lahan pada WIUP harus dapat menunjukkan jenis dan penggunaan lahan pada WIUP nantinya, rekan-rekan sekalian. Ada keadaan geologi dan endapan. Nah, peta sebaran titik pengeboran jenis petanya. Peta sebaran titik bor menggunakan kontur termasuk data elevasi dan seluruh objek buatan dan alami yang ada di permukaan dan lokasi jenis pengeboran
dan identitas semua titik bor yang ada, sedang dan akan dilakukan pengeboran. Harus detail juga data-data lainnya, harus tertulis di dalam legenda petanya nantinya rekan-rekan. Nanti kita akan olah menggunakan ArcGIS Pro bagaimana cara pengolahan data-data petanya nanti. Selanjutnya ada dalam alur proses sumber daya dan cadangan. Nah, kegiatan yang pertama kita akan keadaan hidrologi dan hidrogeologi. Jenis petanya pertama adalah peta hidrologi dan peta hidrogeologi. Ketentuannya, isi harus dapat mendefinisikan keadaan hidrologi dan hidrogeologi pada wilayah WIUP. Nah, data-datanya harus jelas bagaimana kondisi hidrologi dan hidrogeologi di daerah yang dilakukan proses penambangan di dalamnya, bagaimana bagaimana aliran airnya, bagaimana bentukannya. Nah, itu harus jelas di dalam petanya nantinya. Sebenarnya ada peta pengolahan air tambang. Nah, dalam peta pengolahan air tambang ini, isi peta harus menunjukkan keadaan pengolahan dan tempat pengolahan air tambang, pengelolaan air tambang. Ini juga harus jelas di mana letaknya, di mana letak pengelolaannya dan tempat pengelolaan air tambangnya, bagaimana lokasinya, bagaimana bentuknya, luasannya, ini harus jelas. Di mana ini bisa kita tentukan menggunakan petanya dan kita olah menggunakan ArcGIS Pro untuk data-data spasialnya nantinya rekan-rekan sekalian. Data spasialnya ini bisa kita peroleh menggunakan data ortofoto nanti atau data drone nantinya. Selanjutnya ada perencanaan tambang. Nah, dalam tahap perencanaan, peta rencana kemampuan tambang jenis petanya nanti. Untuk ketentuan, peta peta rencana kemajuan tambang menggunakan elevasi bukaan tambang, elevasi tinjauan bahan penutup, geometri dan dimensi bukaan tambang, dan lain-lainnya. Ini ditentukan di dalam ukuran kertas paling kurang kertas A3. Nah, ini untuk kertas adalah kertas A3. Ini bisa kita atur nanti di dalam ArcGIS Pro dalam penggunaan data kertasnya nanti. Kita bisa menentukan bagaimana nanti kertas ini kita tentukan luasannya, bisa kita olah lagi. Soalnya ada pada peta rencana kemajuan tambang dilengkapi dengan tabel berisi tahun kemajuan tambang, lokasi luas dan elevasi blok, peralatan penambangan yang terdiri atas unit, jumlah dan kapasitas, jarak angkut, dan jumlah overburden, komoditas, dan steeping rasionya bagaimana. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam legendanya nantinya dan ini harus ada datanya di dalam data petanya nanti rekan-rekan sekalian, tidak boleh kosong, harus jelas, harus tepat, datanya harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Kepmen dan ini juga harus sesuai dengan yang ada di lapangan nantinya. Soalnya ada pada tahap perencanaan, pengelolaan, dan atau pemurnian. Nah, jenis petanya ada peta perencanaan, pengelolaan, dan atau pemurnian. Nah, ketentuan pada peta ini, lokasi digambarkan dalam peta atau layout paling kurang terdiri atas inset battery limit seperti alat utama pengelolaan dan atau pemurnian. Nah, outside berlipat seperti jalan, pelabuhan, air, oksigen, dan listrik. Selanjutnya ada tempat pembuangan limbah, dan ini juga harus jelas. Selanjutnya ada ketetapan sumber daya mineral dan batu bara. Nah, ini juga harus sesuai data-data yang ada di peta nanti yang kita olah nanti menggunakan ArcGIS Pro dan harus kita visualisasikan di dalam bentuk layout peta nantinya rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya ada pada tahap reklamasi. Kita masuk ke dalam tahap reklamasi, rekan-rekan sekalian. Pada tahap reklamasi ini, ada alur proses industri pertambangan pertama reklamasi tahap eksplorasi. Nah, kegiatannya adalah penyusunan rencana. Jenis peta yang pertama, peta situasi perencanaan pembukaan lahan. Ketentuan atau peta dan atau data peta. Sebentar. Nah, untuk jenis peta pertama, peta situasi rencana pembukaan lahan. Untuk skala ditentukan pada skala 1:10.000. Tidak boleh skala ini lebih kecil lagi, harus minimal 1:10.000. Dan data lampirannya
harus dalam bentuk shapefile. Nah, dalam bentuk shapefile atau SHP untuk data spasialnya. Dan ini adalah data spasial yang digunakan oleh eh, software-software GIS yang mana seperti Global Mapper, ArcGIS ataupun QGIS nantinya ataupun data software-software lainnya. Mana file ini harus dilampirkan juga nantinya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya ada pada peta situasi rencana reklamasi. Nah, ketentuan petanya, ketelitian peta skala minimal 1/10.000 juga sama dan beserta data spasial dalam bentuk SHP lagi. Nah, untuk file petanya harus dalam bentuk SHP untuk data-data spasialnya nantinya rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya ada pada kegiatan penyusunan laporan, jenis petanya peta realisasi dan rencana pembukaan lahan. Nah, untuk ketentuan skala 1/10.000 dalam bentuk data spasialnya adalah SHP. Dalam bentuk SHP lagi. Selanjutnya ada pada tahap dalam peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi. Ketentuan yang harus ditepati yang pertama adalah skalanya harus 1/10.000 dan untuk data spasialnya harus dalam bentuk SHP. Datanya harus dalam bentuk SHP. Karena ini juga sangat-sangat ditekankan di dalam peraturan ini, di mana data-data ini dalam bentuk SHP. Tidak boleh menggunakan data-data apa namanya format data lainnya, misalnya seperti kita menggunakan AutoCAD ataupun Surpak ataupun lain-lainnya untuk pengolahan data petanya nantinya rekan-rekan sekalian. Nah, selanjutnya ada pada alur proses industri pertambangan, reklamasi, tahap operasi, produksi. Kegiatannya penyusunan rencana jenis peta. Ada peta situasi rencana pembukaan lahan. Ketentuannya adalah skala minimal 1/10.000. Dan data spasialnya dalam bentuk SHP. Soalnya ada dalam peta situasi rencana reklamasi. Ketentuan skalanya sama lagi 1/10.000 dan dalam bentuk SHP lagi. Ini keseluruhan seperti peta realisasi dan rencana kan juga sama 1/10.000 untuk skalanya. Untuk data SHP, untuk data spasialnya dalam bentuk SHP juga. Nah, ada untuk peta selanjutnya ada peta realisasi dan rencana kemajuan reklamasi. Juga sama 1/10.000 dan dalam bentuk SHP untuk data spasialnya nantinya rekan-rekan sekalian. Dan ada lagi untuk peta citra satelit resolusi tinggi, realisasi kemajuan reklamasi untuk mineral logam dan batu bara. Dan definisi mengikuti SDPT. Nah, ini semuanya hampir sama untuk peraturannya. Peraturan untuk kegiatan reklamasi, peta yang di-outputkan, peta yang dihasilkan adalah 1/10.000. Dan data yang harus dilampirkan, data spasialnya berupa koordinat, luasan, dan lain-lainnya, itu dalam bentuk SHP. Nah, nanti kita akan pelajari nanti apa itu dalam SHP itu apa nanti dan apalagi data selain SHP yang bisa digunakan di dalam ArcGIS nantinya yang umum. Nah, untuk pasca tambang juga sama beda. Untuk diterima situasi Halo Mas, agak terputus tadi Mas. oh agak sorry. Nah, sedikit untuk data spasi di dalam penggunaan ArcGIS Pro dibagi menjadi dua. Nanti kita akan pelajari. Sekarang kita masuk ke dalam data SHP. Data SHP ini nanti adalah data yang berupa atau tertutup. Nah, itu adalah data SHP nanti. Dan nanti ada juga data lainnya yang nanti kita pelajari bagaimana data-data itu dan bagaimana cara mencarinya atau memperolehnya nantinya. Untuk peta selanjutnya ada pada tahap pasca tambang. Kegiatannya penyusunan rencana, jenis petanya, situasi rona awal. Nah, ketentuan data petanya hampir sama, tetapi ada perbedaan di dalam skalanya, rekan-rekan sekalian. Untuk skalanya, untuk pasca tambang adalah 1/25. Nah, untuk skalanya ada 1/25.000. Skala harus sesuai mulai dari skala batang dan juga skala angkanya juga harus sama 1/25.000 dan dalam bentuk filenya juga sama dalam bentuk SHP juga. Kenapa menggunakan SHP? Karena SHP
adalah format file spasial, informasi spasial yang umum digunakan, yang bisa dibuka di dalam software-softwarenya. Ada jenis peta, situasi, lokasi pertambangan. Skala juga sama 1:25.000 dan dalam bentuk SHP untuk data ada tambang, detailnya sama lagi 1:5.000 dan bentuk SE untuk data spasialnya. Selanjutnya ada peta bencana tambang juga sama 1:25.000 dan dalam bentuk SHP untuk file spasialnya. Jenis peta selanjutnya ada peta lokasi pemantauan, skalanya 1:10.000, tidak sama seperti yang sebelumnya, 1:10.000 dan dalam bentuk SHP untuk informasinya. Nah, ini harus perhatikan untuk SHP file informasi spasialnya bagaimana nanti. Selanjutnya ada dalam tahap kegiatan penyusunan laporan triwulan. Ada jenis peta tambang. Skalanya juga sama, 1:25.000 dan dalam bentuk SHP untuk data spasial. Misalnya ada peta lokasi pemantauan, skala minimal 1:10.000 dan untuk data spasialnya juga sama dalam bentuk SHP juga. Untuk pasca operasi ada peta situasi rona awal pasca operasi, peta situasi rencana rona akhir pasca operasi dan peta lokasi pemantauan. Nah, ini juga sama untuk apa namanya untuk ketentuan skala dan filenya juga sama 1:25.000 semuanya dan dalam bentuk SHP untuk informasi spasialnya. Selanjutnya ada peta kemajuan pasca operasi. Untuk skalanya ada 1:25.000 dan filenya dalam bentuk SHP untuk file spasialnya nanti data-data spasialnya. Yang terakhir ada peta lokasi pemantauan skala minimal 1:10.000. Ini adalah beberapa peta yang diatur di dalam Capman SDM ini. Ini diatur data spasialnya dan dalam bentuk ketentuan petanya nanti. Data spasialnya harus dalam bentuk SHP, apakah itu data spasialnya vektor ataupun raster. Nah, ini ada lagi istilahnya yaitu vektor dan raster, rekan-rekan sekalian. Data vektor itu berformat SHP nanti dan data raster tidak akan berformat SHP nanti rekan-rekan. Nanti akan kita pelajari nanti apa itu pembagian datanya. Nah, kita masuk ke dalam data geospasial dan informasi geospasial. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial pada pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa data geospasial adalah data yang mengidentifikasi lokasi geografi dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. Nah, ini adalah pengertian dari data geospasial. Data geospasial itu adalah data yang menyangkut ke dalam informasi-informasi geografi, baik itu di atas permukaan bumi maupun itu di bawah permukaan bumi, baik itu buatan alam ataupun itu buatan manusia sendiri. Nah, itu adalah bagian dari data geospasial. Data geospasial ini juga banyak, dalamnya ada data ketinggian, ada data koordinat, data latitude, longitude, ini juga ada yang namanya adalah data geospasial namanya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya ada informasi geospasial. Adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan dan lain-lain. Nah, informasi geospasial ini bisa disebut adalah peta ataupun suatu output dari data geospasial. Bisa itu adalah analisis, misalnya analisis keruangan, analisis volume, cut and fill, dan lain-lainnya. Itu adalah informasi geospasial namanya lagi rekan-rekan, bukan lagi data geospasial. Nah, ini adalah pembagian dari data spasial. Yang pertama, ada data vektor,
dan ada data raster. Ini adalah data yang biasa digunakan di dalam ArcGIS atau software-software GIS, rekan-rekan sekalian. Ada data vektor. Nah, data vektor ini adalah data yang menyimpan informasi-informasi spasial atau informasi geospasial ke dalam bentuk titik atau poin, di dalam bentuk garis atau line, ataupun di dalam bentuk polygon. Nah, ada lagi namanya satu lagi polyline. Nah, polygon, polyline, titik, dan garis. Nah, itu adalah data vektor. Nah, data vektor ini seperti ini bentuknya, ada garis, ada juga poligon. Nah, seperti kita menentukan batasan, batasan kita bisa menggunakan poligon nanti, atau border misalnya itu menggunakan poligon, poligonnya nanti bisa kita ubah tampilannya bagaimana untuk warnanya dan warna batasannya. Misalnya ada titik, titik biasanya merepresentasikan suatu nilai. Nah, nilai di dalamnya biasanya ada nilai koordinat, nilai ketinggian, ataupun nilai kedalaman. Biasanya ini untuk titik pengoboran, ataupun titik batas, ataupun yang lain-lainnya. Misalnya ada garis. Nah, garis ini biasanya untuk mendefinisikan seperti garis pembatas, garis batas administrasi, ataupun garis seperti jalan, ataupun sungai itu biasa menggunakan line, dan ada lagi yang namanya polyline. Nah, polyline itu sama, hampir sama seperti line atau garis, tapi dia itu adalah suatu data yang ada alur di dalamnya. Alur yang dimaksudkan itu contohnya seperti ini, seperti jalan. Jalan itu biasanya orang menggunakan line kalau untuk membuat garis jalan. Sebenarnya tidak boleh menggunakan line atau garis, kita harus menggunakan yang namanya polyline. Karena apa? Karena jalan itu ada nilai arah di dalamnya. Yang mana itu harus menggunakan polyline. Itu harus penting diketahui. Dan ada data raster. Nah, data raster hampir sama sebenarnya dengan data vektor, dan pembuatan data raster ini juga bisa menggunakan data vektor. Data vektor yang bisa digunakan untuk pembuatan data raster ini adalah data titik atau data poin. Nah, data poin yang dimaksud adalah data poin yang memiliki koordinat dan memiliki ketinggian di dalamnya. Biasanya itu dari hasil survei topografi biasanya. Nah, itu bisa kita olah di dalam ArcGIS dan akan menghasilkan yang namanya data raster, rekan-rekan sekalian, data raster. Nah, untuk data vektor, formatnya adalah SHP. SHP, rekan-rekan sekalian. SHP. Untuk data raster, ini banyak untuk formatnya. Ada JPEG, ada TIFF, ada lagi format yang lainnya yang biasanya digunakan untuk memasukkan data foto. Nah, itu adalah data raster namanya. Tapi untuk biasanya untuk yang bisa digunakan langsung ke dalam ArcGIS adalah data raster yang berformat TIFF nanti rekan-rekan sekalian. Yang formatnya adalah TIFF. Formatnya adalah TIFF. Adalah format yang digunakan di dalam ArcGIS. Kenapa formatnya TIFF? Karena format TIFF ini data foto ataupun data-data raster ini sudah memiliki sistem koordinat di dalamnya. Mana sistem koordinat ini penting digunakan, harus ada di dalam suatu data raster. Jikalau data raster tidak ada yang namanya sistem koordinat di dalamnya dan juga tidak berformatif, itu susah untuk dianalisis ataupun diolah di dalam ArcGIS. Karena ArcGIS itu dasarnya adalah suatu software yang didasarkan kepada sistem koordinat. Jadi dia sudah ada sistem koordinat di dalamnya. Tidak sembarangan data bisa dimasukkan. Karena setiap data merepresentasikan lokasi tertentu. Misalnya seperti ini. Ini adalah data raster. Ini data raster. Ini adalah data DEM namanya rekan-rekan. Ini juga ada ini data raster juga. Ini adalah data ortofoto. Ini data akuisisi drone. Nah, ini adalah data raster namanya. Formatnya juga sudah TIFF. Karena dia TIFF, dia sudah ada yang namanya sistem koordinat di dalamnya. Jikalau data raster ini tidak ada tidak ada data spasial di dalamnya atau sistem koordinat di dalamnya, ini harus kita lakukan yang namanya georeferencing nama rekan-rekan. Nah, setelah kita melakukan georeferencing itu adalah kita menambahkan ataupun memasukkan
data spasial ataupun sistem koordinat ke dalam data raster tersebut. Data raster biasanya seperti itu adalah data raster yang berformat JPEG biasanya rekan-rekan sekalian. Jika dia berformat JPEG, itu harus dilakukan georeferencing terlebih dahulu. Dan sesudah dilakukan georeferencing, harus kita cek. Cara mengeceknya, apakah sudah ada sistem koordinat di dalamnya, kita bisa memasukkan data spasial lainnya yang kemungkinan overlay atau tumpang tindih dengan data yang sudah kita georeferencing tersebut. Jikalau dia tumpang tindih dan sesuai batasannya seperti jalannya sudah sesuai, sudah segaris, itu artinya sudah ada sistem koordinat di dalam peta kita. Nah, oleh karena itu penting dilakukan georeferencing. Nah, untuk data raster ini dia banyak terbagi. Ada yang pertama ini data DEM. Yang ini adalah data DEM. Data DEM adalah data raster yang memiliki nilai ketinggian di dalamnya. Tidak hanya nilai koordinat saja, dia ada nilai ketinggian di dalamnya dan tidak dapat ditambahkan dengan nilai-nilai lainnya. Itu adalah suatu karakteristik dari data DEM. Data DEM ini terdiri dari berbagai macam pixel, yang mana pixel-pixel ini memiliki nilai koordinat dan nilai ketinggian di dalamnya. Namanya adalah data DEM atau data digital elevation model. Dan ini biasanya berformatif untuk digunakan di dalam ArcGIS. Data DEM ini berguna untuk membuat pemodelan atau membuat suatu peta yang memiliki rona permukaan bumi di atasnya. Ada kelihatan di dalamnya gunung, lembah, sungai, cekungan, itu kelihatan di dalamnya. Oleh karena itu bisa menggunakan data DEM. Soalnya ada ortofoto, citra satelit, ataupun data-data hasil penginderaan jauh lainnya itu bisa dari format JPEG ataupun dari TIFF. Seharusnya untuk data-data ini, data-data akuisisi citra ini atau ortofoto ini harus berformatif. Karena apa? Jikalau tidak berformatif, hanya berformat JPEG, ini akan sulit untuk kita proses di dalam ArcGIS. Yang tidak ada penentu ataupun pembeda di dalamnya, ini sistem koordinatnya di mana, ini koordinatnya apa, di mana lokasinya, itu akan sulit untuk kita analisis. Oleh karena itu, dalam akuisisi data citra ataupun ortofoto harus ada sistem koordinat di dalamnya, jangan sampai terlewat. Tidak boleh dikarang-karang untuk sistem koordinatnya, di mana lokasinya, bagaimana bentukannya, itu tidak boleh dikarang-karang rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah pembagian dari data raster. Nah, data raster ini ada lagi untuk data DEM, dibagi lagi menjadi dua, ada DSM, ada DTM. Nah, DSM itu datanya berbagai macam ketinggian ataupun elevasi yang ada di permukaan bumi akan terekam dan akan masuk ke dalam data DEM-nya. Seperti ketinggian rumah, ketinggian pohon, orang lewat, ataupun alat-alat itu akan masuk ke dalam data DEM-nya. Nah, itu yang dinamakan data DSM. Dan ada lagi namanya DTM, rekan-rekan sekalian. DTM itu datanya clear, bersih, yang mana datanya hanya ada data ketinggian permukaan bumi saja. Tidak ada termasuk ke dalamnya ketinggian rumah, gedung, pohon, dan lain-lainnya tidak akan masuk ke dalam data DTM. Yang mana untuk pengolahan dalam industri pertambangan untuk data ortofoto ini akan menghasilkan yang namanya data DEM nantinya. Bisa kita olah data DEM-nya di dalam ArcGIS biasanya. Untuk datanya seharusnya dalam bentuk DTM untuk data DEM-nya, jangan DSM. Kalau DSM ini misalnya kita ingin menghitung suatu gundukan, suatu stockpile misalnya kita ingin menghitnya volumenya berapa, jikalau di atas stok ada alat, itu juga akan terhitung ketinggiannya nantinya. Akan terhitung ketinggiannya, tetapi tidak hapus karena dia sudah DSM formatnya. Mana jikalau kita menghitung volume cut and fill-nya di daerah stockpile itu akan membuat yang seharusnya tidak terhitung akan terhitung jadinya. Mana ini harus diminimalisir, harus sesuai dengan format DTM untuk data akuisisi DEM-nya nanti. Nah, ini adalah pembagian dari data yang bisa digunakan dalam
GIS atau ArcGIS nantinya. Ini adalah pembagiannya rekan-rekan sekalian. Ada data vektor, formatnya SHP, dan ada data raster, formatnya TIFF. Nah, ini adalah pembagiannya. Nah, cara mendapatkan dan cara membuatnya, untuk data vektor dan raster dapat diperoleh dari beberapa cara, seperti mendownload dari WebGIS. Nah, WebGIS ini seperti kalau untuk pertambangan untuk data-data geologi, kita bisa menggunakan eh, portal dari Kementerian SDM. Di sana nanti ada data geologi, peta geologi regional, peta geomorfologi, peta hidrogeologi akan ada di dalamnya. Kalau ingin data-data seperti data jalan, data luasan, data batas wilayah, itu bisa kita menggunakan data dari Inageo Portal. Nah, di sana kita bisa memperoleh data-data GIS di dalamnya, yang mana kita olah di dalam ArcGIS nanti, yang mana jalan, yang mana sungai, yang mana daerah ini di mana letaknya, itu dan dalam ArcGIS bisa kita olah. Soalnya ada peta analog. Nah, peta analog ini yang saya sebutkan tadi adalah data raster. Dia adalah data raster. Peta analog itu adalah data raster, tapi dalam format JPEG. Peta analog ini biasanya dalam format JPEG, dalam format foto biasanya. Nah, karena dia dalam format foto, tidak ada sistem koordinat di dalamnya, kita harus menambahkan yang namanya sistem koordinat di dalamnya. Oke, sistem koordinat ini kita tambahkan dan harus kita minimalisir errornya untuk menambahkan sistem koordinat ini dengan melakukan yang namanya georeferencing. Kita menambahkan yang namanya titik kontrol di dalam peta analog ini. Di mana titik kontrol ini berisikan sistem koordinat di dalamnya. Sistem koordinat yang sesuai dengan peta analog kita. Peta analog ini sistem koordinatnya dia harus memiliki data latitude dan longitude. Ini biasanya bisa kita lihat di atas, di pojok atas ataupun di paling atas peta. Itu akan ada data koordinatnya seperti 100 derajat, 12 menit, 30 detik, seperti itu. Itu harus ada. Kalau itu tidak ada, tambah ribet nanti. Untuk cara georeferencingnya nanti. Lebih mudahnya seperti itu. Dan harus ada data grid. Data grid itu ada garis di dalam peta. Ada garis-garis yang kotak-kotak. Itu nama data grid. Data grid akan mempermudah kita dalam memproses data peta analog. Mana untuk garis grid itu pertemuan antara titik grid itu adalah titik control point nanti. Di sana akan kita masukkan control point di dalamnya. Nanti akan kita bahas di dalam pertemuan selanjutnya nanti bagaimana cara georeferencing. Nah, setelah melakukan georeferencing, untuk mengambil data-data dalam peta analog ini tidak bisa secara langsung. Kita harus melakukan yang namanya digitasi on screen nanti namanya rekan-rekan, dengan kita menggambar poligon ataupun menggambar garis ataupun menggambar titik di dalam peta analog ini, yang mana setelah di georeferencing dan dia sudah memiliki sistem koordinat di dalamnya, data apapun yang kita ambil dari peta analog ini akan dapat kita gunakan di dalam data peta kita yang biasa kita gunakan, akan teroverlay dan akan tampil dia di dalam data peta kita. Nah, oleh karena itu penting untuk dilakukan proses georeferencing dan proses digitasi. Nah, selanjutnya ada survei terrestrial. Nah, ini adalah survei seperti survei topo menggunakan total station, theodolite, waterpass, GPS geodetik ataupun GNGS. Nah, ini biasa menggunakan survei terrestrial. Nah, data-data biasa yang kita hasilkan adalah data-data titik. Titiknya biasanya titik koordinat kan kita gunakan saja, ataukah kita juga menggunakan titik ketinggian atau elevasinya. Jikalau itu survei topo, kita kita akan pasti mendapatkan namanya data latitude dan data longitude-nya. Nah, itu kedua data itu, jika kita ingin survei topo juga harus ada data elevasi. Nah, ketiga data itu nanti akan kita interpolasi. Dalam ArcGIS namanya adalah interpolasi. Interpolasi itu adalah cara kita menghubungkan atau mengolah data-data titik yang ada di dalamnya, yang akan divisualisasikan menjadi suatu bentuk yang diinginkan sesuai dengan data yang dimasukkan nanti rekan-rekan sekalian. Mana tuh survei terrestrial ini outputnya akan menjadi, pertama bisa menjadi SHP, data vektor, bisa juga menjadi raster. Vektor yang dimaksud
ada seperti data titik saja, seperti yang hanya data latitude dan longitude-nya saja, garis titik koordinatnya saja, ataupun data garis bisa juga nanti kita olah dari titik menjadi garis juga bisa, ataupun dari titik menjadi poligon nanti untuk border atau batas. Nah, selanjutnya ada data raster seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Data raster ini data poin dari data titik topografi nantinya akan kita olah dan outputnya akan menjadi data raster nantinya rekan-rekan. Data raster nanti akan menjadi data yang merepresentasikan bentuk permukaan bumi nantinya. Selanjutnya ada data penginderaan jauh. Nah, data penginderaan jauh ini atau remote sensing namanya penginderaan jauh ini. Nah, data penginderaan jauh ini datanya seperti data-data satelit. Data satelit juga banyak, ada namanya Sentinel, citra satelit Sentinel, ada Landsat, ada QuickBird, ada dan lain-lainnya. Nah, Sentinel ada dua, Sentinel 1, Sentinel 2, ada Landsat, Landsat itu sampai 9 sekarang. Nah, itu pembedanya hanya seperti rona warnanya, ketelitian warnanya, dan akurasi dari data satelitnya. Seperti dia berapa meter akurasinya. Apakah dia 50 meter, 40 meter, atau meter itu bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana perkembangan dari pit kita nantinya, bagaimana perkembangannya, daerah mana yang sudah dilakukan proses pertambangan di sananya, atau bagaimana itu kita menggunakan data penginderaan jauh. Data penginderaan jauh ini akan berformat namanya raster. Formatnya penginderaan jauh ini TIFF biasanya rekan-rekan sekalian. Dia sudah ada sistem sistem koordinat di dalamnya. Kita tiru untuk melakukan georeferencing atau menambahkan sistem koordinat di dalamnya. Tidak perlu, kita hanya menginputnya saja dan mengolahnya menggunakan bandnya. Band ini adalah saluran warna di dalam data satelit, data citra satelit. Nah, dia ada biasanya dari band 1 sampai band 12. Untuk citra-citra ini nanti bisa kita kondisikan untuk pengolahannya nanti ya rekan-rekan kalian. Ini juga bisa kita olah di dalam ArcGIS. ArcGIS tidak hanya terpaku ke dalam data-data spasial seperti titik dan data DEM, kita juga bisa mengolah data penginderaan jauh seperti data citra. Kita bisa mengolah bandnya nanti atau warna-warnanya nanti juga bisa kita olah. Tentunya ada data GPS. Nah, data GPS ini seperti GPS geodetik ataupun data-data lainnya. Biasanya ini akan mendapatkan titik koordinat di dalamnya. Ini bisa kita bisa membuat border, bisa membuat line ataupun poin yang menentukan suatu lokasi nanti. Tentunya ada foto udara. Nah, dalam foto udara ini atau ortofoto, dalam ortofoto ini juga hampir sama dari seperti data penginderaan jauh, tetapi bedanya adalah akurasinya atau ketelitian data foto udaranya. Yang mana untuk data penginderaan jauh ini biasanya paling itu adalah 0,65 meter. Itu biasanya data citra QuickBird namanya, 0,65 meter. Tapi untuk foto udara, untuk akurasinya tidak terbatas. Tergantung dari kemauan kita. Tergantung dari kebutuhan dan kemauan kita. Mana ini bisa kita kondisikan sendiri bagaimana pengambilannya, interval pengambilannya bagaimana, setiap berapa lama kita mengambilnya, luasannya bagaimana. Nah, ini bisa kita tentukan sendiri untuk foto udara atau ortofoto. Biasanya untuk ortofoto ini, untuk pengolahannya tidak bisa kita langsung mengolah di dalam ArcGIS untuk RAW-nya. Untuk RAW-nya tidak bisa kita olah langsung ke dalam ArcGIS. Kita harus menggunakan aplikasi lainnya atau software lainnya rekan-rekan sekalian. Bisa untuk pengolahan data ortofoto ini biasanya dapat digunakan untuk Archisoft nanti, Archisoft Metashape. Nah, di sana nanti kita mengolah data foto udara. Di sana kita bisa mengolah untuk mosaiknya atau penggabungan semua fotonya. Selanjutnya bisa kita untuk mengolah data DEM-nya, untuk penginputan sistem koordinatnya. Itu bisa kita menggunakan Agisoft nanti. Setelah
selesai diproses di dalam Agisoft nanti rekan-rekan sekalian, ini baru bisa kita olah di dalam ArcGIS nanti, baru bisa kita olah. Misal kita pemotongan ataupun kita visualisasi ketinggiannya bagaimana ataupun model 3D-nya nanti bisa kita olah menggunakan ArcGIS nanti. Selanjutnya ada data statistik sosial ekonomi. Nah, data statistik sosial ekonomi ini bisa seperti data kepadatan penduduk, data-data lainnya seperti data pendidikan, data-data ekonomi. Itu adalah data statistik yang biasanya ini berupa data-data tabulasi nantinya rekan-rekan. Yang mana ini juga bisa kita olah di dalam ArcGIS, bisa kita tampilkan di dalam ArcGIS dalam bentuk peta nanti. Tetapi dengan syarat harus ada koordinatnya. Syaratnya harus ada koordinat. Karena di ArcGIS suatu data harus ada koordinat. Jikalau data tersebut tidak ada koordinat, bisa ditampilkan di dalam ArcGIS. Hanya bisa ditampilkan dalam bentuk tabel saja nanti rekan-rekan sekalian. Nah, kita masuk ke dalam pengenalan software ArcGIS Pro. Nah, ini adalah ArcGIS Desktop. Ini adalah logo dari ArcGIS Desktop atau Esri biasanya ini. Ini adalah logo terbaru dari ArcGIS Pro. Nah, ini sebenarnya dalam ArcGIS Pro dan dalam ArcGIS Desktop hampir sama dalam penggunaannya, tapi bedanya seperti ini. Dalam ArcGIS Pro, pemrosesan data 2 dimensi dan 3 dimensi itu digabung dalam satu software saja, yaitu software ArcGIS Pro. Kita bisa mengolah data 2 dimensi seperti data-data peta yang standar biasa kita gunakan seperti titik koordinat, pengolahan data DEM untuk membuat suatu tampilan peta nanti misalnya, itu biasanya bisa kita gunakan pemrosesan 2 dimensi. Dan itu biasanya kita gunakan di dalam ArcGIS Desktop dalam software ArcMap-nya namanya. Di sana itu hanya terbatas dalam pemrosesan data 2 dimensi. Tetapi di dalam ArcGIS Pro, jikalau kita ingin mengolah data 3 dimensi, juga bisa kita olah secara langsung di dalam ArcGIS Pro tanpa perlu kita menggunakan software lain. Seperti jika kita menggunakan ArcGIS, jikalau kita ingin mengolah data 3 dimensi, kita harus menggunakan ArcScene namanya. ArcScene ini akan mengolah data 3 dimensi. Nah, itu akan membuat kita menggunakan dua aplikasi yang berbeda jikalau kita menggunakan ArcGIS Desktop. Itu akan ribet nanti rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, ArcGIS Pro muncul untuk dapat kita gunakan secara efisien, tapi ya cukup berat untuk penggunaannya. Untuk penggunaan ArcGIS Pro untuk rekan-rekan sekalian yang misalnya dalam install terganggu ataupun tidak bisa, itu karena untuk penggunaan ArcGIS Pro ini minimal RAM adalah 4 GB yang pertama, dan penyimpanan bisa juga untuk penyimpanan yang kecil tapi harusnya sedang seperti penyimpanan 125 GB misalnya, itu bisa digunakan karena data-datanya akan cukup berat. Dan juga untuk prosesornya juga harus cukup berat juga untuk penggunaan ArcGIS Pro, karena dalam ArcGIS Pro ini dia cukup berat karena semua data akan ditampilkan dalam suatu tempat. Nah, karena itu dia akan menjadi berat. Berbeda dengan ArcGIS Desktop ataupun lainnya, yang mana data-datanya itu kita olah berdasarkan softwarenya. Kalau itu pengolahan data 2 dimensi seperti titik koordinat saja atau data peta yang biasa saja, itu kita menggunakan ArcMap namanya. Nah, ArcMap ini tidak akan memakan RAM terlalu besar. Tapi jika kita menggunakan ArcGIS Pro, ini akan sangat besar. Karena apa? Karena ArcGIS Pro ini ketika kita masuk, dia akan langsung memunculkan namanya base map nanti atau peta secara keseluruhan secara otomatis. Nah, mana itu akan membuat pekerjaan laptop kita atau PC kita akan menjadi berat nantinya. Oleh karena itu, dalam penggunaan ArcGIS Pro ini harus disesuaikan dengan kemampuan hardware nanti. Nah, ini adalah perbedaan ArcGIS Pro dengan software GIS lainnya. Dari segi user face dan pengalaman pengguna, ArcGIS Pro itu memiliki antar-modern dengan ribbon interface yang mirip dengan Microsoft Office. Ini disesuaikan. Dia akan hampir mirip seperti Microsoft Office, dan itu akan memudahkan kita dalam pembuatan peta ataupun pemrosesan data-data spasial. Nah, software GIS lainnya akan
seperti kurang interaktif, yang mana itu akan menjadi ribet kita jika orang baru menggunakan software GIS, dia akan ribet dalam penggunaannya karena letak-letaknya. Yang mana ini disesuaikan dalam ArcGIS Pro dan dipermudah, yang mana untuk tampilan interface-nya akan mirip seperti Microsoft Office. Untuk kapabilitas 3D dan 4 dan 4D-nya atau 4 dimensinya, ArcGIS Pro mendukung visualisasi dan analisis data dalam format 2 dimensi, 3 dimensi, hingga 4 dimensi. Yang mana dalam ArcGIS Pro ini untuk 4 dimensi itu tidak dalam bentuk data ketinggian lagi, tapi dalam bentuk waktu. Waktu adalah dimensi keempat di dalam ArcGIS, yang mana ini akan dalam bentuk 4 dimensi nanti, yang mana memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan model permukaan, volume bawah tanah, dan data temporal. Nah, ini adalah kelebihan dari pemrosesan data 3 dimensi dan 4 dimensi ArcGIS Pro nanti rekan-rekan sekalian. Untuk software GIS lainnya, tidak banyak yang mendukung pemrosesan data 3 dimensi. Tidak semua memiliki integrasi yang mulus dan kaya fitur seperti ArcGIS Pro. Banyak yang masih terbatas pada analisis 2 dimensi dan atau memiliki kemampuan 3 dimensi lebih dasar. Nah, untuk untuk software-software lainnya, software-software SIG lainnya, kebanyakan tidak fokus ke dalam data 3 dimensinya, hanya 3 dimensi yang datar atau yang dasar, ataupun data-data 2 dimensi saja yang bisa diolah di dalamnya. Maksudnya ada integrasi dan ekosistem. Mana ArcGIS Pro ini terintegrasi dengan berbagai produk dan layanan Esri lainnya seperti ArcGIS Online, portal for ArcGIS, dan aplikasi yang lainnya. Yang mana ini akan memudahkan kita dalam pengolahan, dalam penyimpanan, dan dalam hal-hal lainnya. Yang mana untuk crack yang sudah saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian, crack ini sudah full semuanya. Kita bisa menggunakan server Esri atau server ArcGIS-nya sudah bisa kita gunakan. Kita juga bisa login ke dalam ArcGIS online-nya, bisa kita login kan, itu juga bisa. Dan tidak akan terganggu, crack kita tidak akan terganggu nantinya rekan-rekan sekalian. Tetapi dia waktu kita masuk nanti ke dalam software ArcGIS, dia akan meminta yang namanya update. Nah, update ini jangan rekan-rekan jalankan, karena jikalau dijalankan nanti softwarenya akan menjadi error nanti dan akan kedetek yang namanya crack-nya nanti. Itu adalah apa namanya ketentuannya rekan-rekan sekalian. Untuk software SIG lainnya, integrasi dan layanan cloud dan aplikasi field seringkali kurang mulus dan atau tidak sekomprehensif dan ditawarkan oleh ekosistem Esri. Nah, beberapa software GIS lainnya untuk ekosistem seperti cloud-nya atau servernya itu kadang-kadang tidak sebesar dari ArcGIS ini, yang mana itu akan menguntungkan kita dalam penggunaannya jika kita menggunakan ArcGIS nanti rekan-rekan sekalian. Selanjutnya ada analisis spasial dan alat geoprocessing. Untuk ArcGIS Pro menawarkan rangkaian lengkap alat analisis spasial dan georeferencing yang canggih, termasuk analisis geostatistik, raster, jaringan, dan optimasi, dilengkapi dengan geostatistik analisis dan model builder untuk workflow yang kompleks. Untuk pengolahan, untuk analisis, ataupun untuk visualisasi data-data spasial di dalam ArcGIS Pro ini sangat-sangat dipermudah, yang mana kita mendapatkan berbagai macam tools yang bisa kita gunakan untuk memodelkan data yang kita dapatkan sesuai dengan kemauan kita nantinya. Itu akan memudahkan kita dalam visualisasi data-data di dalam dunia pertambangan rekan-rekan sekalian. Nah, ada software GIS lainnya, mana untuk banyak software yang tidak memerlukan alat yang lebih kuat dan kebanyakan tidak sebanyak dari ArcGIS Pro. Tapi rekan-rekan sekalian yang perlu rekan-rekan garis bawahi, untuk ArcGIS Pro ini, jika rekan-rekan menggunakan lisensi, dia lisensi dan juga berlangganan. Jikalau rekan-rekan menggunakan seperti itu, untuk tools atau alat-alat yang ada di dalam ArcGIS Pro ini, semuanya berbayar. Walaupun rekan-rekan sudah berlangganan, dia akan tetap berbayar. Dan itu harus dibeli. Dan sesudah dibeli, untuk alat-alat prosesnya, itu juga harus berlangganan setelah itu. Karena ini ya kalau kita perorangan itu akan cukup memberatkan. Tapi jikalau itu skalanya perusahaan, itu
boleh digunakan, itu juga harus patut digunakan karena itu keuntungan juga sangat besar dalam kita menggunakan ArcGIS Pro ini. Soalnya ada dukungan dan komunitas. Nah, ini adalah dukungan dari istrinya. Jikalau software kita terganggu ataupun error dalam pemrosesan data-data spasial di dalamnya, ini bisa kita report langsung kepada S3. Tapi karena kita menggunakan Crack, ini tidak bisa kita report. Yang mana untuk Crack ini terkadang ada beberapa kali errornya rekan-rekan sekalian. Yang mana ini cukup cukup apa namanya cukup biasa dalam penggunaan Crack. Nah ini bisa kita ulangkan lagi. Untuk software GIS lainnya seperti ini, dukungan dan komunitas dapat bervariasi. Software open source seperti QGIS memiliki komunitas pengguna yang lebih besar dan dukung komunitas. Nah, ada namanya software QGIS. Untuk software QGIS ini, untuk komunitasnya sangat-sangat banyak karena softwarenya adalah open source atau gratis, yang mana ini membuat komunitasnya cukup banyak dan banyak memunculkan plugin-plugin yang memudahkan dalam pengolahan data-data spasial. Untuk lisensi, kita masuk ke lisensi dan biaya. Untuk penggunaan ArcGIS Pro memiliki model lisensi berbayar dengan berbagai opsi untuk organisasi dan personal yang mencakup akses ke ekosistem S3 yang luas. Biaya biasa menjadi halang bagi penggunaan individu atau organisasi kecil. Mana ini cukup mahal dalam penggunaan lisensinya dan ini sudah lisensi berbayar dan juga harus berlangganan itu rekan-rekan sekalian. Tapi kalau software lainnya kebanyakan ada yang gratis seperti QGIS ini adalah gratis, yang mana ini bisa kita gunakan secara terus-menerus. Tetapi ada beberapa kekurangannya dalam penggunaan software-software gratis seperti ini rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah dasar dalam ArcGIS, adalah sistem koordinat. Nah, ArcGIS dasarnya adalah software yang seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, memiliki sistem koordinat di dalamnya. Karena setiap data yang dimasukkan ke dalam ArcGIS itu merepresentasikan suatu tempat dalam keadaan yang sebenarnya di bumi. Mana ini harus sesuai sistem koordinatnya bagaimana, data-data yang kita masukkan itu harus sesuai dan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh asal-asalan dalam memasukkannya. Seperti biasa kita dalam pemetaan topografi menggunakan total station, data koordinatnya harus pas, jangan sampai salah. Mana kalau misalnya kita di Kalimantan Utara yang seharusnya kita petakan, tetapi karena kita salah, tiba-tiba dia di Kalimantan Timur. Nah, itu kan menjadi salah nanti. Yang mana itu harus dipaskan sistem koordinatnya, di mana letaknya. Nah, secara umum di Indonesia, sistem koordinat yang digunakan adalah UTM, rekan-rekan sekalian. Sistem koordinat proyeksi atau Projection Coordinate System. Mengubah permukaan bumi yang melengkung menjadi datar menggunakan koordinat X dan Y. Contohnya adalah Universal Transverse Mercator atau UTM. Indonesia biasanya menggunakan UTM untuk sistem koordinatnya, yang mana dibagi menjadi dua. Ada North, ada South. Nah, pembaginya ini seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini, rekan-rekan sekalian. Dibagi atas garis khatulistiwa. Ini, dibagi atas garis khatulistiwa, rekan-rekan sekalian. Garis khatulistiwa ini akan membagi North dan South-nya. Di atas garis khatulistiwa adalah North. Ini disesuaikan dengan lokasi rekan-rekan nantinya. Di atas garis khatulistiwa adalah North dan di bawah garis khatulistiwa adalah South. Ini tidak boleh terbalik dalam penggunaannya nanti rekan-rekan sekalian dan juga harus dipahami letak lokasi rekan-rekan. Misalnya rekan-rekan berada di Sumatera Barat seperti ini. Di Sumatera Barat, dan rekan-rekan berada di Kota Padang, ini Kota Padang. Nah, ini Kota Padang. Untuk memasukkan sistem koordinat hasil pemetaan harus harus dilihat juga, harus diperhatikan juga untuk sistem koordinatnya. Kita menggunakan UTM, tapi UTM mana, rekan-rekan sekalian? Ya, apabila peta yang mau dibuat masuk pada dua wilayah, contohnya di wilayah, saya lihat dulu. Oh, 50S dan 50 S dan 51S. Misalnya ini 50N dan 51S. Nah, di sini ya kan di tengah-tengah ini di Sulawesi.
Nah, misalnya di sini, untuk penentuannya seperti ini. Yang mana yang paling berat? Karena untuk sistem koordinat itu, dia akan berdampingan. Kedua-duanya akan berdampingan seperti ini. Dia akan berdampingan 50N dan 50S. Dan dia berpotongan di sini. Misalnya di sini dia akan berpotongan. Di sini dia akan berpotongan. Kita harus melihat yang untuk daerah yang masuk kedua ini, yang kedua sistem koordinat ini, yang mana yang paling dominan. Jikalau dia paling dominan di 50N, maka untuk sistem koordinat yang dimasukkan itu 50N saja, tidak perlu untuk 51N juga. Nah, seperti itu saja untuk penentuannya. Yang mana yang paling dominan seperti itu. Dan juga tidak boleh salah, harus tahu yang mana N-nya, yang mana S-nya nanti. Seperti itu. Nah, itu untuk cara menentukan di mana lokasinya nanti. Jikalau dia berpotongan. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, ini sudah saya jelaskan juga. Ini untuk penentuannya ada N, ada S, ada 46, 47, 48 juga sama. Dia hanya dibagi atas garis khatulistiwa saja. Garis khatulistiwa ini akan membagi N dan S-nya, North dan South-nya. Ini harus disesuaikan. Yang paling ribet juga di sini, jika dia berpotongan di sini, ini dia sama-sama 47, tapi dia berpotongan di N dan S. Nah, ini juga sama. Kita lihat dia condong di daerah mana, dia dominan di daerah mana, apakah dia di daerah South atau dia di daerah North, karena itu tidak akan terlalu berpengaruh, dia tidak akan error. Tapi kalau jika kita zoom secara lebih detail, itu akan sedikit terganggu, tapi itu nanti bisa kita olah lagi di dalam ArcGIS untuk penentuannya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Ini harus diperjelas letak-letak lokasi rekan-rekan sekalian. Misalnya lokasi rekan-rekan di Banten, dia 48S. Dia adalah 48S. Sistem koordinat dimasukkan adalah 48S nantinya rekan-rekan sekalian. Jikalau rekan-rekan di Bali, berarti dia ada di 50N. Harus 50N, jangan sampai salah. Karena jikalau salah, jikalau tidak ada sistem koordinat yang dimasukkan UTM-nya di mana, dia akan terlempar jauh nanti lokasinya. Bisa jadi dia di Cina nanti terbangnya sistem koordinat kita, atau peta kita nantinya, atau titik titik toko kita nanti. Nah, oleh karena itu, harus kita tentukan di mana lokasi UTM-nya. Nah, ini adalah pembagiannya. Jikalau rekan-rekan belum tahu, bisa dilihat saja nanti di dalam uh, file ini tadi, apa namanya, file materi ini nanti bisa rekan-rekan lihat saja nanti. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, sebenarnya ada interface ArcGIS Pro rekan-rekan sekalian. Untuk software ArcGIS Pro ini, sebentar. Untuk software ArcGIS Pro, untuk interface awalnya seperti ini, rekan-rekan sekalian. Akan seperti ini. Ini adalah tampilan dari ArcGIS Pro waktu kita masuk. Untuk tools, dia akan di sini seperti paste, dia akan seperti Microsoft Office letaknya, akan ini familiar. Ini untuk penentuan di mana kita mengarahkan kursor kita nanti bagaimana modelnya. Go to XY di mana kita untuk mencari titik koordinat nantinya. Ada base map. Ini adalah base map, ada add data. Nah, base map ini adalah base map. Ini adalah base map rekan-rekan sekalian. Dia ada World Topography Map sama World Hillshade nanti. Ini adalah base map yang langsung muncul di dalam ArcGIS Pro nanti. Tapi kita juga bisa memunculkan base map lainnya. Nanti akan kita bahas nanti. Kita akan praktekkan. Nanti akan bisa kita menggunakan base mapnya. Ada citra, ada tampilan topografi saja, dan lain-lainnya. Ini ada add data. Add data di sini bisa kita klik nanti. Kita klik nanti, bisa kita menampilkan data-data yang berkaitan dengan sistem informasi geografi nanti. Misalnya itu dalam bentuk tabulasi, misalnya rekan-rekan sekalian, dalam bentuk tabulasi nanti bisa kita olah nanti. Kita bisa menampilkan data tabulasi itu, misalkan X, Y-nya, atau longitude-nya, dan elevasinya atau Z-nya nanti. Bisa kita tampilkan nanti. Tapi dalam penentuan tampilan itu, misalkan itu kan data tabulasi seperti itu kan dari data hasil pemetaan topografi, rekan-rekan sekalian. Itu kembali lagi ke dalam yang pertama tadi.
kita harus tahu ininya. Penentuan koordinat UTM kita, lokasi UTM kita di mana. Ini harus harus pas untuk kita ketahui kita berada di lokasi mana. Jangan sampai salah. Misalnya topografi kita sudah benar, tapi waktu kita menampilkannya di dalam ArcGIS dan kita salah menginput UTM-nya, misalnya dia seharusnya di UTM 47S, malah termasuk kita 49S, dia akan error nanti, dia tidak akan kalaupun dia muncul, dia akan salah letak nanti. Bisa jadi dia entah di mana letaknya nanti dan tidak sesuai dengan yang seharusnya kita tampilkan, yang seharusnya kita inginkan. Mana itu bisa jadi kesalahan dari kita sendiri yang menampilkan datanya ataupun kesalahan dari tim survei yang di lapangan bisa jadi. Nah, ini adalah toolbar umum di dalam ArcGIS Pro. Nah, sebaiknya kita langsung masuk saja ke dalam penggunaan ArcGIS-nya. Bentar. Kita masuk saja dalam penggunaan ArcGIS. Saya stop share screen dulu yang ini. Kita share screen lagi. Sudah ArcGIS Pro. Kita share. Nah, ini adalah tampilan dari ArcGIS Pro, rekan-rekan sekalian. Sebentar, coba. Nah, ini adalah tampilan awal dari ArcGIS Pro. Waktu kita masuk ke dalam ArcGIS Pro, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya akan seperti ini rekan-rekan sekalian. Ini adalah project yang sudah pernah saya lakukan, sudah pernah saya gunakan. Ini adalah projectnya. Dan ini adalah template projectnya. Ada map. Map ini untuk untuk kita menampilkan data-data dua dimensi, rekan-rekan sekalian. Kita bisa menggunakan map nanti. Dan kita bisa melayout data-data spasial kita seperti koordinat dan lain-lainnya. Itu menggunakan map nanti. Ada global scene. Ini adalah pemrosesan tiga dimensi, tapi dalam skala global, skala yang lebih besar, seperti data samudra misalnya, data aliran aliran arah aliran samudra misalnya itu menggunakan global scene nanti. Dan local scene. Nah, local scene ini juga sama pemrosesan data tiga dimensi, tapi dalam skala atau cakupan daerah yang kecil, seperti daerah provinsi ataupun daerah suatu negara yang tidak terlalu besar. Itu bisa menggunakan local scene nantinya rekan-rekan sekalian. Yang mana untuk local scene ini datanya akan ditampilkan dalam bentuk flat nanti rekan-rekan sekalian, dalam bentuk flat nanti. Dan untuk global scene ini data ditampilkan nanti dalam bentuk globe atau bentuknya bulat nanti sesuai dengan bentuk bumi nanti rekan-rekan sekalian. Pertama, kita akan masuk saja ke dalam template map atau ini saya jelaskan lagi untuk start without a template. Nah, ini kita masuk tanpa bentuk template-nya. Kita yang menentukan bentuk template kita bagaimana nanti. Nah, kita masuk saja dalam map untuk template-nya dan ini akan muncul tampil seperti ini. Create a new project. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan menampilkan namanya apa? Misalnya untuk day one, mining class. Mining class dan lokasinya di mana? Di sini kita menentukan lokasinya di mana. Kita klik ini. Ini akan share di mana akan disimpan. Misalnya saya ingin menyimpannya di sini di mining class. Nah, di sini mining class. Namanya kita okekan saja. Nah, di sini akan disimpan day one mining class. Lokasinya ini dan tidak ada yang diubah, kita okekan saja. Dia akan loading. Kalau loading terlebih dahulu. Nah, dia akan masuk. Nah, ini adalah tampilan interface dari ArcGIS Pro dalam format dua dimensi. Ini adalah tampilannya rekan-rekan sekalian. Dia akan langsung terdapat base map di dalamnya. Ini adalah base map dari ArcGIS Pro, rekan-rekan sekalian. Ini adalah cara kita mengontrolnya. Ini bisa kita kecilkan seperti ini. Nah,
Untuk ini Aegis Pro kita menggunakan klik kiri untuk memindahkan seperti biasa, klik kanan untuk ngezoom, tunggu zoom, zoom in, zoom out, klik kanan, dan tengah juga bisa kita gunakan untuk menggeser-geser juga. Ini adalah tampilan awalnya. Jika tidak kita gunakan dan misalnya ini terlalu berat untuk PC atau laptop rekan-rekan, bisa dimatikan saja. Di ini di map, ini kita uncentang saja, uncentang, dia akan mati rekan-rekan sekalian dan ini akan kosong. Nah, ini bisa kita lihat di map. Ini ada tampilan map untuk 2 dimensinya. Kita klik kanan. Kita masuk ke properti. Nah, kita lihat di koordinat sistemnya. Nah, ini sudah ada koordinat sistemnya. Adalah WGS 1984 Web Mercator. Nah, jika kita memasukkan data misalnya data jalan, data pit, ataupun data lokasi, ini akan otomatis berubah. Jika ini tidak berubah, kita bisa mengubahnya sendiri. Dengan cara kita mencari di sini. Biasanya untuk UTM, kita mencarinya di Project Koordinat Sistem. Di sini rekan-rekan sekalian, kita pilih UTM, kita pilih WGS 1984, dan kita pilih lokasinya di mana. Apakah dia di utara Katulistiwa, atau di selatan Katulistiwa nantinya rekan-rekan sekalian. Kalau dia di utara, kita pilih dia di UTM zona berapa. Nah, di sini jika sudah kita okekan saja. Ini untuk Z-nya. Ini digunakan biasanya jikalau kita memproses datanya dalam bentuk 3 dimensi, rekan-rekan sekalian. Ini kita menggunakan Z nantinya. Nah, seperti itu untuk dalam pengolahan data data sistem koordinatnya rekan-rekan sekalian. Sebentar, saya ubah dulu untuk share screen-nya. Screen. Nah, ini adalah tampilan awal. Nah, ini ada new map, tapi kita masuk saja ke sini dulu. Ya, silahkan. Eh, Permisi Mas, tadi kan di current Axia itu kan lokasi yang apa yang koordinat sistemnya itu kan yang kita tentuin. Yang Tadi yang mana? Z yang Nah, di ini. koordinat sistem itu kan Hmm. yang current Axia-nya itu yang kita tentuin ini kan. Nah, yang Z-nya itu tadi untuk apa ya Mas? Tadi kurang kedengeran saya. Oh, untuk Z. Untuk Z ini biasanya digunakan dalam kalau kita proses data 3 dimensi. Nanti kita masuk di hari ketiga nanti pemrosesan data 3 dimensi. Ini penting. Untuk current Z-nya ini harus ditentukan. Biasanya untuk current Z, kita menggunakan vertical coordinate system ini aja. Ini nanti akan langsung, dia akan otomatis nanti. Ini tidak perlu kita ubah-ubah. Nanti dia akan otomatis mengikuti data yang kita input nanti. Dia biasanya akan bernama WGS 1984 nanti. Dia otomatis seperti itu. Tapi nanti kita akan masuk juga dalam pemrosesan data geologi nanti ada namanya voxel layer nanti untuk lapisan geologi. Itu akan sangat berpengaruh untuk tampilannya jika dia tidak sesuai dengan sistem koordinat ini. Sistem koordinat layernya. Kalau tidak sesuai dia tidak akan muncul. Makanya ini penting untuk kita ubah-ubah nanti, tapi tidak sekarang. Tapi secara umumnya ini digunakan untuk data 3 dimensi. Kalau kita menggunakan data 2 dimensi seperti ini, tidak ada menggunakan data 3 dimensi, ini tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Yang penting current XY-nya aja yang kita masukkan, daerahnya daerah mana, seperti itu. Bagaimana? Baik Mas, makasih. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita masuk ke map pertama dulu. Nah, untuk di map rekan-rekan sekalian, ada explore. Nah, explore ini kita mau bagaimana cara mengeksplor data yang kita masukkan. Nah, ini juga dijelaskan penggunaan mouse-nya. Dalam pemakaian atau penggunaan Aegis Pro ini, kita harus menggunakan mouse. Kenapa? Karena banyak cara mengontrol data-data di dalamnya. Nah, ini adalah pembagiannya, bagaimana cara kita mengontrol data-data di dalamnya. Nah, ini harus dipahami nanti ya rekan-rekan sekalian. Nah, ini ada full extend. Jikalau data kita terlalu to zoom dan kita lama untuk zoom outnya, bisa kita gunakan ini, atau bisa kita gunakan nanti ada juga di sini data tidak saya masukkan zoom to layer nanti namanya. Nah, bisa juga ada bookmark untuk menentukan di mana tampilan data itu yang mau kita tampilkan nanti bagaimana, bisa kita apa namanya bisa kita tandai.
Nanti bisa kita masukkan di sini. Kita tidak perlu untuk mencari-cari lagi tampilannya bagaimana, nanti bisa kita gunakan. Ada go to XY. Kita bisa mencari suatu lokasi berdasarkan koordinat yang kita dapatkan. Nah, ini bisa kita gunakan ini. Kita juga bisa mengubah skalanya. Untuk skala di ArcGIS Pro, letaknya di sini rekan-rekan sekalian. Skala di bawah di sini. Ini adalah skala. Nah, ini di sini kita bisa mengubahnya. Bagaimana tampilan 1:10.000 atau 1:50.000, atau kita ubah sendiri di sini. Bisa kita ketik sendiri. Mau berapa? Bisa kita ketik di sini sendiri. Nah, seperti itu. Ini ada tampilan untuk grid. Nah, ini untuk tampilan untuk grid ini tidak usah digunakan, akan memperibet saja nanti. Ini gunanya untuk data 3 dimensi saja yang perlunya, supaya kita tidak pusing untuk menafsirkan data 3 dimensi nanti. Ada kontras dan yang lain-lain. Nah, ini ada base map. Nah, seperti sudah saya sebutkan tadi. Base map, ini juga base map namanya rekan-rekan sekalian. Sebentar, 1:1.000.000. Nah, ini world topographic. Nah, ini tampilan base map. Ini adalah base map umum yang digunakan oleh ArcGIS secara langsung. Tapi kita juga bisa menambahkan base map lainnya. Seperti di sini, base map. Dia akan loading. Nah, ini adalah base map yang bisa kita gunakan. Ada citra satelit yang menggunakan label, ada street saja, ada topografik, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan kita nanti rekan-rekan sekalian. Mana mau digunakan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menambahkan data yang mau kita olah. Nah, ada dua cara. Cara pertama, kita bisa add di sini saja, add data. Kita klik di sini. Bisa kita pilih saja add data yang biasa, add data to map, tidak perlu mencari yang apa-apa, ataupun ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti ada multidimensional raster layer untuk 3 dimensi, ada elevation source layer nanti untuk data 3 dimensi lagi. Nah, atau kita langsung klik saja ini. Kita klik, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini baru bisa kita masukkan data-data yang kita inginkan nanti rekan-rekan sekalian. Contohnya, jikalau saya ingin memasukkan data topo biasanya seperti, ini terlalu berat nanti, sebentar. Ini cari dulu, coba apa stop file your referencing topo entry. Nah, ini saja, ini ada data titik topo. Loading terlebih dahulu. Nah, ini adalah data titik topografi rekan-rekan sekalian yang sudah saya ekstrak dari data tabulasinya. Nah, data titik topo. Nah, ini nanti bisa kita olah lagi. Akan ada tampilan data barunya nanti. Data pengaturan barunya di atas ini. Ini feature layer untuk data vektor atau data SHP. Ini adalah tampilannya. Kita matikan. Nah, ini ada lagi select data nanti. Ada measure untuk menghitung jarak saja, area, atau future-nya bagaimana. Nah, selanjutnya ada insert. Nah, di insert kita bisa new map. Nah, new map ini kita bisa menambahkan yang namanya bentuk lain. Bisa kita menambahkan peta baru, bisa kita menambahkan bentuk 3 dimensi, ataupun dalam bentuk global 3 dimensinya. Dan penambahan ini dia tidak akan muncul di sini langsung, tapi dia akan muncul di sini. Dia akan muncul tampilan baru seperti ini. Ini map, dia akan muncul tab baru di sini. Tab barunya misalnya itu map juga, atau tampilan 2 dimensi juga, dia akan muncul map juga di sini. Jika dia tampilan 3 dimensi, dia akan muncul local scene di sini. Nah, seperti itu. Dia tidak akan muncul dalam satu bentuk. Nah, yang mana oleh karena itu yang menyebabkan ArcGIS Pro ini berat jadinya kerjanya jikalau kita membuka terlalu banyak data dalam satu software. Dan juga banyak tab di sini. Ini akan memakan banyak RAM di dalamnya. Karena itu kita harus pandai-pandai untuk mengatur tampilan nantinya, mengatur-ngatur data kita yang mana yang akan diolah nanti. Ada untuk layout, untuk melayout data peta, kita bisa untuk new layout ini, kita klik saja ini. Ini kita untuk menentukan besar kertas yang akan kita gunakan untuk jikalau kita
akan memprint peta kita. Ini bisa kita pilih di sini. Mau kertas yang bagaimana, atau bisa kita custom page size-nya nanti. Ukuran kertasnya bisa kita custom di sini. Seperti itu. Kalau sudah, nanti dia akan muncul tampilan barunya di sini nanti rekan-rekan sekalian. Tapi nanti kita masuk nanti, ini ada add folder, ada import map dan lain-lainnya. Nah, ini rekan-rekan sekalian, ada toolbox. Nah, add toolbox. Nah, ini kita menambahkan jika kita menggunakan tanpa tanpa template. Nah, ini kita bisa masukkannya di sini. Sebenarnya ada tab analisis. Nah, ini rekan, kita masuk ke analisis 2 dimensi saja. Nah, untuk analisis biasanya di dalam software JIS ada namanya toolbox, atau di ArcGIS biasa ada namanya toolbox juga. Arc toolbox biasanya ini juga ada ready to use. Ini menggunakan cloudnya Esri dari ArcGIS. Jika kita klik, ini dia akan minta login nanti. Dia akan minta login, dan kita juga jika bisa login sebenarnya. Kita login nanti, kita login bisa menggunakan akun ArcGIS online kita juga bisa nanti. Nah, ini ada toolbox yang bisa kita gunakan di dalam ArcGIS secara umum. Kita klik tools. Nah, ini ada favoritnya. Yang sudah saya favoritkan ada dua. Ada empirical Bayesian Kriging 3D untuk data geologi, dan GA Layer 3D Tool dan CDF untuk data geologi juga keduanya. Ini ada project favorit yang sudah yang sudah ditentukan oleh ArcGIS sendiri, dan ini adalah toolbox secara keseluruhan. Dia sama seperti ArcGIS seperti umumnya. Dia juga sama, toolsnya juga sama. Dia hanya ada tambahan seperti ini ada tambahan baru, ada geostatistical analysis tools. Nah, interpolation ini untuk data 3D, ini untuk data 3D, 3D lapisan geologi, dan banyak lagi. Ini adalah tampilannya. Bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan nanti rekan-rekan. Dan penggunaannya juga sama untuk pembuatan data topografi seperti data titik topo ini bisa kita olah di 3D analisis, pergi ke raster, pergi ke interpolasi. Nah, di sini ada topo to raster. Nah, ini bisa kita menginterpolasikan atau membuat data raster, data permukaan bumi dari titik topo yang sudah kita dapatkan. Nah, seperti itu. Caranya juga sama dalam penggunaannya semuanya. Ini sesuai dengan kemauan kita saja nanti. Nah, yang paling baru di dalam ArcGIS Pro ini, di sini ada namanya tools Windows namanya. Nah, ini misalnya kita juga bisa nge-add-nya, misalnya ini IDW, kita klik kanan saja. Nah, ini bisa kita add juga, add to project favorit atau add to analysis gallery. Nah, analisis galeri ini adalah namanya analisis galeri analisis di sini rekan-rekan. Bisa kita tambahkan tools yang kita inginkan ke dalamnya. Tapi tools yang kita tambahkan ini hanya terpaku ke dalam project yang kita buka sekarang saja. Project selanjutnya kita buka di tampilan nama baru, nama file baru, nanti dia tidak akan muncul lagi. Dia harus kita add sendiri nanti rekan-rekan. Ini kita untuk menampilkan seluruhnya bisa kita klik ini galeri segitiga ini. Nah, ini akan muncul semuanya. Ini biasanya kalau di ArcGIS ada ya geoprocessing namanya. Nah, geoprocessing semuanya di sini letaknya. Bisa kita pilih saja. Ada buffer, ada spatial join, ada clip, ada join future lagi, ada clip, ada pairwise intersect, nah ada union. Nah, di sini banyak tampilannya. Ada pembuatan data kontur, slope, geodesic view sheet nanti di sini. Nah, banyak bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada projectnya. Project ini artinya kita mengubah sistem koordinat dari data spasial kita nanti. Nanti kita bahas. Nah, di sini rekan-rekan sekalian. Ada view. Di dalam view kita bisa mengkonvert data 2 dimensi ini, data peta ini, data map ini yang dalam bentuk 2 dimensi, bisa kita convert ke dalam bentuk 3 dimensi dengan cara ini ada convert di dalam tab view, pilih convert. Nah, di sini kita bisa mengkonvertnya ke dalam bentuk apa? Dalam bentuk local scene, 3D-nya 3D local scene, atau 3D global scene, atau dalam bentuk base map. Bisa kita tentukan kita mau convertnya bagaimana. Jika ini kita convert ke dalam salah satu bentuk, dia akan muncul di sini tab baru nanti, convertnya sesuai dengan yang kita convert tadi. Nah, ada link kursor. Nanti link kursor ini dia akan dua tab nanti. Jikalau ini klik,
Ya kalau kita ngezoom di tab sini, misalnya di tab 1 kita zoom di suatu daerah, di tab 2 dia akan ikut ngezoom di suatu daerah itu. Itu adalah tabnya. Ada link view, ada reset panel. Nah, ini ada katalog panel. Ini katalog panel namanya. Nah, katalog panel ini bagaimana cara kita menampilkan folder-folder yang ada di dalam PC kita untuk bisa terhubung ke dalam ArcGIS yang bisa kita olah nantinya. Bisa katalog panel. Nah, ini ada katalog panel namanya rekan-rekan sekalian. Ini adalah katalog yang apa namanya yang umum digunakan oleh ArcGIS yang langsung diatur oleh ArcGIS ini. Nah, kita juga bisa menambahkan yang sesuai dengan kemauan kita. Favorit, kita ambil ke favorit. Nah, di sini ini sudah saya tambahkan. Bisa kita ambil ke add item ini. Add item di sini bisa kita pilih add folder. Nah, kalau kita add folder nanti, nah di sini kita bisa memilih folder mana yang mau kita tampilkan di dalam katalog. Nah, jika sudah selesai, bisa kita nge-close-nya lagi nanti rekan-rekan. Nah, ini adalah katalog. Ini bookmark. Nah, ini ada tampilan, ini ada edit. Nah, edit ini adalah georeferencing namanya. Apa nama? Maaf, bukan georeferencing, digitasi namanya. Di sini kita melakukan digitasi nanti. Kita bisa create feature nanti dan lain-lain. Nanti di pertemuan kedua nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ada imagery, ini untuk pemrosesan data-data citra satelit, ortofoto ataupun data DEM nanti. Nah, di sini kita mengolahnya nanti. Mengolahnya dalam bentuk bagaimana nanti sesuai kebutuhan kita nanti akan pertemuan 2 nanti akan kita lebih bahas lagi. Ada share ini kita mengekspor data peta kita dengan cara ekspor map ini kita bisa mengekspornya. Tentunya ada yang tools yang khusus di dalam ArcGIS. Ini ada data DEM, sebentar saya add dulu data yang bisa tampil nanti seperti ini. Ya. Seperti misalnya ini saya tampilkan. Ini data DEM. Ini adalah data DEM. Nah, ini kan sudah saya masukkan, dia sudah muncul di konten di sini. Dia sudah, tapi dia tidak muncul di sini. Cara memunculkannya, untuk data yang baru kita masukkan, kita klik kanan. Kita pilih zoom to layer. Dia akan muncul secara sendiri, rekan-rekan sekalian. Ini adalah data DEM namanya rekan-rekan. Ini adalah data DEM, data yang memiliki nilai 3 dimensi, nilai ketinggian di dalamnya. Nah, ini data DEM. Ini akan muncul namanya raster layer. Ini akan muncul namanya raster layer. Nah, di sini kita akan memproses data-data raster nanti. Bagaimana cara kita memprosesnya? Sesuai dengan simbologinya, kita memunculkan warnanya, nanti sesuai apa kita memunculkan. Ada stretch type-nya, bagaimana model warnanya, bagaimana menurut apa, menurut minimal maksimum mungkin, standard deviation atau bagaimana. Resampling ini bagaimana data ini ditampilkan, apakah dia mulus atau sesuai dengan bagaimana. Ini kita tampilkan di sini. Ini ada untuk tampilan interface dari data kita, apakah kita mau lebih lebih bercahaya dia atau dia lebih kontras atau bagaimana. Ini juga bisa transparansinya. Kita bisa memilih transparansinya di sini. Nah, ada layer blend, dia ngeblend sesuai dengan data kita nanti. Nah, ini layer blend nanti. Nah, seperti itu. Dan ada data. Tampilan data, ini ekspor raster. Untuk mengekspor data ini, kita gunakan ekspor raster nanti rekan-rekan. Ada linear reference, ini untuk yang lainnya. Misalnya saya mau masukkan data lain. Ini data raster. Ini kita kan sampai geologi lagi. SAP geologi. Nah, ini adalah data vektor. Nah, ini data vektor yang berbentuk poligon namanya rekan-rekan sekalian. Ini adalah poligon. Dan ini adalah data raster yang berbentuk DEM namanya, Digital Elevation Model. Kita bahas tadi, kita masuk ke data SAP dulu. Data SAP, data vektor. Untuk
toolbar khususnya namanya feature layer. Nah, di sini juga sama, simbologi kita bisa pilih sesuai dengan apa simbologinya. Dan kita juga bisa memilih di sini, sebentar, nah, labelingnya. Kita bisa melakukan labeling di dalam data kita ini sesuai dengan atribut tabelnya. Nanti akan kita bahas di pertemuan kedua atribut tabel itu bagaimana. Dan kita menggunakan data, kita bisa mengekspor tabelnya, atribut tabelnya, atau ekspor future-nya, atau SHP-nya sesuai dengan kemauan kita nanti. Ini tadi ada namanya select ini ya kan, kita select berdasarkan data kita. Select ini hanya akan bisa digunakan dalam data data vektor atau data SHP. Misalnya ini kita klik select, kita bisa memilih kita mau yang mana. Misalnya yang ini, dia akan terselect seperti dia akan biru. Nah, yang biru ini bisa kita ekspor nanti, bisa kita ekspor kita pisahkan dari data yang sebenarnya dan export feature ini bisa kita ekspor nanti. Untuk menghilangkan birunya bisa kita klik clear, ya kan, hilang nanti rekan-rekan sekalian. Nah, ini adalah caranya. Selanjutnya kita masuk ke dalam yang terakhir 5 menit lagi. Kita masuk ke view. Ada namanya maaf bukan view, ada insert namanya. Ada new layout. Kita akan masuk ke layout sesuai dengan PPT kita. Ini sudah kita bahas tadi. Ini juga kita sudah bahas. Ini juga sudah kita bahas. Data vektor, data raster untuk toolbar khususnya. Untuk analisisnya, untuk toolbox-nya juga sudah kita bahas. Ini tampilan toolbox-nya. Nah, ini workflow ArcGIS Pro. Ini juga lupa. Untuk workflow, rekan-rekan sekalian, ya akan tanya di analisis. Nah, ini adalah workflow yang kita gunakan yang ini. Karena kita menggunakan data 2 dimensi, kita tidak menggunakan data 3 dimensi, yang muncul hanya objek detection. Tapi jika kita menggunakan data 3 dimensi, dia akan banyak muncul seperti ini. Dia akan banyak muncul seperti ini rekan-rekan. Ada cut and fill, kita melakukan cut and fill, ada elevation profile, ada di sini view dome dan lain-lain. Ini bisa kita gunakan dalam proses dalam industri pertambangan nanti. Bisa cut and fill nanti atau elevation profile. Ini penting kedua-duanya nanti. Cut and fill kita menghitung volume nanti, volume fill sama volume cut nanti bisa kita gunakan. Nah, ini adalah tampilan untuk 3 dimensi nantinya rekan-rekan. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface layout. Nah, terakhir kita masuk ke layout. Layout letaknya berada di insert. Di insert ini kita pergi ke new layout. Nah, di sini kita pilih kita mau layout ini berdasarkan apa nanti rekan-rekan sekalian. Ukurannya bagaimana? Misalnya saya membutuhkan dalam bentuk 4 dimensi. Ini 4 dimensi, kita klik, dia akan loading dan akan muncul tab baru. Nah, seperti sudah saya sebutkan tadi, dia akan selalu tampil tab baru rekan-rekan sekalian, tab barunya. Misal kita menampilkan data 3 dimensi, dia akan muncul tab baru 3 dimensi juga. Nah, seperti ini. Ini bisa kita rename. Ini bisa kita rename, klik kanan. Nah, kita pilih lagi. Di sini kita rename. Bagaimana namanya nanti di tab di bentuk layout ini, kita bisa pilih di layout. Nah, di sini kita navigate-nya bagaimana, zoom to map view-nya bagaimana, insert. Nah, insert ini kita menambahkan semuanya. Kita menambahkan apa di dalam data layout kita. Untuk menampilkan peta yang sudah kita selesai analisis atau sudah selesai kita bentuk, itu untuk menampilkannya kita pergi ke map frame ini rekan-rekan, dan di sini kita pilih tampilannya akan muncul data-data yang sudah kita proses tadi. Bisa kita klik dan sudah kita klik, kita drag saja di sini dan kita lepaskan, dia akan muncul nanti. Sekarang kita akan pengenalan toolsnya saja. Ini ada untuk penampilan node arrow-nya atau apa namanya arah mata anginnya. Ini untuk penampilan skala batangnya. Nanti ini untuk yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Skala batang bagaimana cara mengatur skala batangnya menjadi 1 cm nanti. Nah, ini ada legenda. Legenda ini sesuai dengan data yang kita inginkan nanti. Bisa kita pilih nanti di sini tampilannya. Nah, di sini kita menampilkan elemen-elemen seperti garis, seperti tulisan nanti, ataupun poligon nanti, poligon yang hanya untuk gambar saja. Di sini kita input nanti di sini. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian.
Ini adalah tampilannya untuk map frame dan lain-lainnya. Ini adalah tampilannya, dan kita bisa lanjut lagi ke tampilan selanjutnya dan akan muncul lagi seperti ini. Misalnya data geologi seperti ini. Jika kita ingin menampilkannya di layout, caranya kita klik saja map frame-nya, ini akan muncul lagi, dia akan langsung muncul seperti ini. Kita klik dan kita drag. Kita drag dan kita lepas. Dia akan muncul secara otomatis seperti ini rekan-rekan. Nah, inilah cara layout dalam ArcGIS Pro. Secara secara awal aja seperti ini caranya. Dan kita bisa menambahkan elemen-elemen di dalam. Nah, seperti itu untuk penggunaan awal dalam ArcGIS Pro. Nah, ini sudah. Samanya saya kembalikan lagi kepada Mas Buka tadi. Ya, persilakan, terima kasih. Saya serahkan kembali. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hafiz atas penyampaian materi di hari pertama ini. Bagi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, izin untuk open kamera sebentar Bapak Ibu untuk dokumentasi ya. Bapak Ibu bisa buka kamera sebentar. Oke, kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu sebagai dokumentasi. Silakan beri tanda seperti ini saja. Oke, seperti ini. Oke, baik dalam hitungan 3 saya fotokan. 1, 2, 3. Oke, baik terima kasih Bapak Ibu untuk partisipasinya di hari pertama ini. Besok juga ada materi yang tidak kalah menarik ya Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Pak Hafiz. Jadi nanti masuknya seperti biasa jam 7 waktu Indonesia Barat untuk Wita pukul 8 dan untuk daerah Timur pukul 9. Baik, untuk Pak Hafiz terima kasih sekali lagi untuk penyampaian materinya Pak. Semoga berjumpa besok dan juga untuk Bapak Ibu sekalian selamat beristirahat. Untuk ke daerah tengah dan timur juga sudah larut ya Bapak Ibu. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.